Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari Pak. mana saja sih, Bayu? Dari Tugu, Pak. Kayak nggak tahu aja tuh. Bang. Bang main game aja kerjaan lu. Pusreng. Kamu itu loh sudah bikin Ibu khawatir. Di telepon juga nggak diangkat. Ya, HP saya mati, Bu. Di tas nggak kedengeran juga, Bu. Nah itu Bayu, kamu dengar tuh loh. Kamu tuh jangan suka bikin ibumu tuh khawatir. Kamu tuh bapak lihat pulang sore terus, hampir maghrib, bahkan pulang malam. Di telepon juga tidak ngangkat. Macam-macam tidak ada ngasih kabar. Apa itu kegiatanmu itu kamisan ya? Nisan, Pak. Apa sih manfaatnya kamisan itu? Gitu loh. Udah mau tamat pula. Bapak kok baru tanya sekarang, Pak? Bayu itu sudah 3 tahun lebih loh, Pak, berdiri di Tugu di aksi kamisan itu. Ini pasti karena jabatan Bapak sebagai kepala dinas kan, Pak? Ya terserah lah, kamu mau menyangkut pautkannya dengan apa itu. Jadi begini loh Yu, tadi Bu itu sudah bilang sama bapakmu, kalau kegiatan yang kamu lakukan itu termasuk jihad, menyuarakan apa yang selama ini menjadi kebenaran. Malah bapakmu itu nyalain Ibu, katanya dikira teroris. Aneh toh, lawang jihad kok malah dikira teroris. Lama-lama bapakmu itu macam aparat keamanan saja. Bapak, yang dikatakan Ibu itu betul, Pak. Bayu dan teman-teman Bayu di Tugu itu aksi kamisan. Itu cuma ingin mengingatkan orang-orang tentang pelanggaran HAM berat masa lalu, Pak. Kalau kita tidak menyelesaikan persoalan itu akan membelenggu kita hingga hari ini, Pak. Kasus-kasus yang lalu itu agar menjadi pengingat kita di hari ini. Dan Bayu cuma ingin tahu apakah pemerintahan hari ini itu berani dan mau mengusut pelanggaran HAM berat masa lalu itu, Pak. Nah itu pikiranmu itu loh terlalu sempit. Masa semua di masa lalu kok mau diadili? Gimana? Harusnya ya sudah kita maafkan saja apa yang sudah terjadi, yang pernah terjadi di masa lalu. Yang buruk kita pendam, yang baik baru kita ambil. Harusnya begitu. Lo pembunuhan kok dilupakan? Gimana sih, Pak? Sekarang gini ya, misal Mas Bayu hidup di masa itu, terus diculik, lalu dihilangkan begitu aja. Emang Bapak bisa bilang kayak gitu? Gimana sih? Iqbal, kamu tuh loh masih kecil sudah ngomongkan pembunuhan, sudah ngomongkan politik, sudah kayak kakakmu saja itu loh. Itu loh, Bu. Masalah politik itu, Pak, bukan soal kecil atau besar. Kayak kata Mas Bayu, dulu Soekarno pas jadi ketua partai, dia itu masih muda. Terus sekarang ini, siapa tuh Mas? Anaknya yang namanya anak kecil itu? Oh ini, Gita Thunberg ya? Gita Thunberg. Dia itu aja berani lu marahin kepala negara karena masalah itu. Bahkan dia mau diadain Nobel karena itu. Jadi ya urusan politik bukan ya itu adalah hak segala orang. Tuh Pak, kedua anakmu ini sudah bukan anak kecil lagi loh. Lagian yang dilakukan si Bayu ini bukan perbuatan tercela. Aku tuh malah heran loh sama sikapmu itu. Bilang yang sudah berlalu biarkan berlalu, lupakan saja. Ayo nggak bisa gitu toh Pak. Pak, hidup itu seperti kalau kita naik kendaraan. Kalau pengen selamat, ya harus pakai spion. Hidup itu antara harapan dan renungan. Merenung dengan melihat apa yang telah terjadi di masa lalu. Harapan untuk melihat ke depan. Istilah kerennya itu, Pak ya. Karena masa lalu itu gagal menerangi masa depan. Apa sekarang yang terjadi? Ya, akhirnya kesadaran manusia itu mengembara dalam kabut akhirnya. Ya, istilah sederhananya ya karena kita melupakan masa lalu, akhirnya kita terkunci di masa lalu. Ya coba lihat hari ini, Pak. Korban pelanggaran HAM
Itu terjadi banyak tempat akhirnya. Bapak mau seperti itu, kekerasan terjadi di mana-mana. Ya. Sudahlah. Kalian bertiga ya sama saja. Ya anaknya, ya ibunya. Bapak itu kan hanya bertanya sederhana. Gitu loh. Ya, kalau kalian jawabannya seperti itu, ya sudahlah. Silakan Bayu dan kawan-kawan ikut aksi itulah. Tidak sesederhana itu, Pak. Pertanyaan-pertanyaan Bapak yang tadi itu mencerminkan situasi hari ini. Di mana tiap-tiap orang merasa tidak perlu lagi mengadili masa lalu. Padahal Bapak tahu sendiri. Di mana orang yang tidak mau belajar dari masa lalu, dia akan dihukum oleh masa depan, Pak. Penting itu. Pak, harusnya itu kita bersyukur. Kedua anak kita itu memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi. Aku tuh malah khawatir loh Pak sama jalan pikiranmu itu. Kalau keblinger terus kayak begini, lama-lama kamu bisa menjadi diktator tanpa kamu sadari loh Pak. Tenan kui. Jalan yang panjang di tepian penderitaan janganlah diacu, jangan dibiarkan. Jangan dilupakan, jangan diserahkan ke tangan-tangan kekuasaan. Jalan yang panjang di tepian penderitaan janganlah diacu, jangan dibiarkan. Video video Yang telah krunya nah ini nih ayo bagaimana da 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 da